Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zulkifli Ibrahim, Prodi Pendidikan Bahasa Arab, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Baik, saya akan mempresentasikan tentang artikel, makalah, dan laporan penelitian. Ya, kita masuk di artikel hasil penelitian. Hasil-hasil penelitian yang ditulis dalam bentuk artikel untuk kemudian diterbitkan dalam jurnal-jurnal memiliki kelebihan-kelebihan dibanding dengan yang ditulis dalam bentuk laporan teknis resmi. Laporan teknis resmi memang dituntut untuk berisi hal-hal yang menyeluruh dan lengkap sehingga naskahnya cenderung tebal dan reproduksi dan dalam jumlah yang sangat terbatas. Dan akibatnya hanya kalangan yang sangat terbatas saja yang dapat membacanya. Sebaliknya, hasil penelitian yang ditulis dalam bentuk artikel biasanya dituntut untuk berisi hal-hal yang penting-penting saja oleh karena setiap kali terbit sebuah jurnal membuat beberapa artikel sehingga ruang yang tersedia untuk sebuah artikel terbatas. Kita masuk di penulisan artikel menggunakan sistematika tanpa angka ataupun abjad sebagai berikut, yaitu yang pertama judul, kedua nama penulis, ketiga sponsor, keempat abstrak dan kata kunci, yang kelima pendahuluan, yang keenam metode, yang ketujuh hasil, yang kedelapan pembahasan, yang kesembilan kesimpulan dan saran, dan yang kesepuluh daftar rujukan. Kita masuk di artikel non penelitian. Istilah artikel non penelitian mengacu kepada sebuah jenis artikel ilmiah yang bukan merupakan laporan hasil penelitian. Artikel yang termasuk kategori artikel non penelitian antara lain berupa artikel yang menelaah suatu teori, konsep atau prinsip, mengembangkan suatu model, mendeskripsikan fakta atau fenomena tertentu, menilai suatu produk, dan masih banyak jenis yang lain. Ya, kita masuk di unsur pokok harus adalah dalam artikel non penelitian dan sistematikanya adalah judul artikel, nama penulis, abstrak dan kata kunci, pendahuluan, bagian inti, penutup, dan daftar rujukan. Masuk di makalah. Makalah yang merupakan salah satu jenis karangan ilmiah memiliki ciri atau karakter seperti berikut. Secara umum, ciri makalah terletak pada sifat keilmiahannya. Artinya, sebagai karangan ilmiah, makalah memiliki sifat objektif, tidak memihak, berdasarkan fakta, sistematis dan logis. Isi dan sistematika penulisannya sebagai berikut. Bagian awal, halaman sampul, daftar isi, daftar tabel, dan gambar jika ada. Bagian inti, pendahuluan, latar belakang penulisan makalah, masalah atau topik bahasan, tujuan penulisan makalah, teks utama, penutup. Bagian akhir, daftar rujukan, lampiran jika ada. Kita masuk di laporan penelitian. Laporan penelitian kuantitatif. Laporan penelitian kuantitatif disajikan secara lugas, objektif, dan apa adanya. Isi pokoknya adalah apa yang diteliti, bagaimana penelitian dilakukan, hasil-hasil serta kesimpulan penelitian, sistematikanya sebagai berikut, yaitu bagian awal. Hal-hal yang termasuk dalam bagian awal adalah halaman sampul, halaman judul, abstrak, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, daftar lampiran, daftar lainnya.
Bagian inti bab 1 pendahuluan. A. Latar belakang masalah. B. Rumusan makalah. C. Tujuan penelitian. D. Hipotesisi penelitian jika ada. E. Kegunaan penelitian. F. Esensi. G. Ruang lingkup dan keterbatasan penelitian. H. Definisi istilah atau definisi operasional. Di bagian bab 2 kajian pustaka, kita lewat saja. Di bagian bab 3 metode penelitian. A. Rancangan penelitian. B. Populasi dan sampel. C. Instrumen penelitian. D. Pengumpulan data. E. Analisis data. Dan bab 4 hasil penelitian. A. Deskripsi data. B. Pengujian hipotesis. Dan bab 5 pembahasan. Kita lewat saja. Bab 6 penutup, yaitu A. Kesimpulan. B. Saran. Dan kita masuk di bagian akhir. Pada bagian ini termasuk daftar rujukan lampiran. Termasuk di laporan penelitian kualitatif. Laporan penelitian kualitatif haruslah mampu memberikan gambaran yang utuh dan kontekstual tentang topik yang diteliti. Terdapat 3 model format yang dapat digunakan dalam menulis laporan penelitian kualitatif, yaitu format tetap 1, format tetap 2, dan format bebas. Bagian awal, halaman sampul, halaman judul, abstrak, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, daftar lampiran. Dan kita masuk di bagian inti, alternatif. 1. Format tetap 1. Bab 1 pendahuluan. A. Konteks penelitian atau latar belakang. B. Fokus penelitian atau rumusan masalah. C. Tujuan penelitian. D. Landasan teori. E. Kegunaan penelitian. Bab 2 metode penelitian. A. Pendekatan dan jenis penelitian. B. Kehadiran peneliti. C. Lokasi penelitian. D. Sumber data. E. Prosedur pengumpulan data. F. Analisis data. G. Pengecekan kehabisan temuan. H. Tahap-tahap penelitian. Bab 3 paparan data dan temuan penelitian. Bab 4 pembahasan. Bab 5 penutup. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.